Menolak pulau reklamasi sebagai bukti Anies anti oligarki. Cocok jadi RI 1. Bersebaran di mana-mana bahwa Anies anti oligarki, musuh oligarki. Proyek pulau reklamasi yang sudah dibuat aturan sejak zaman Orde Baru dianggap proyek yang mementingkan cukong. Cukong yang biasanya identik dengan bandar atau oligarki. Itu mengapa pada Pilkada 2017 Pak Anies Baswedan dengan jargon keberpihakannya dengan keras menolak pulau reklamasi. Itu adalah harga mati Pak Anies yang ingin berpihak pada rakyat kecil yang menjadi korban akibat pulau reklamasi. Contohnya adalah para nelayan. Pak Ahok dalam debat Pilkada Jakarta tahun 2017 menjelaskan bahwa secara undang-undang tidak bisa ditolak. Dan oleh karena itu Pak Ahok memperjuangkan aturan atribusi NJOP 15%, di mana dananya nanti akan masuk APBD dan digunakan untuk program-program bagi warga DKI. Tetap saja apapun alasan Pak Ahok tidak mau menolak pulau reklamasi adalah salah satu bukti bahwa Pak Ahok lebih berpihak pada oligarki. Meskipun oligarki itu akan dipalak 15% yang nilainya ratusan triliun masuk ke APBD Jakarta. Akhirnya Pak Anies menang dan menjadi gubernur. Sebagai wujud kebutuhannya pada aturan, ribuan IMB untuk pulau reklamasi pun diterbitkan tanpa tambahan NJOP 15%. Pak Anies sungguh bijak. Yang membangun pulau reklamasi butuh keadilan, bukan dipalak seperti yang dilakukan pemerintah daerah Jakarta pada masa Ahok. Pak Anies adalah wujud keadilan sosial, keberpihakannya pada keadilan, bahkan dia rela dihujat karena awalnya menolak pulau reklamasi, namun pada akhirnya menerbitkan izin ribuan pulau reklamasi. Saya rasa para cukong pulau reklamasi, vendor pembangunan sumur resapan, vendor revitalisasi Monas yang pohonnya ditebangi entah kemana hingga vendor proyek Formula E yang pagarnya ambruk itu pasti akan berterima kasih pada Pak Anies karena keadilan sosial tak hanya berlaku bagi nelayan atau rakyat kecil lainnya, tapi berlaku juga bagi para oligarki yang turut membangun negeri ini. Saat ini dukungan pada Pak Anies mengalir begitu deras. Pak Anies nggak perlu mengeluarkan uang tapi relawan udah bergerak. Itu cuma berkat kebaikan dan loyal Pak Anies terkait keberpihakan yang tidak suka menolak pengusaha. Itu masih tingkat provinsi, apalagi nanti kalau udah nasional. Sungguh Pak Anies adalah orang yang layak diperjuangkan. Tapi yang sedikit mengherankan adalah mengapa deklarasi 10 November tidak jadi. Dan berbagai isu yang terlontar, hal itu karena bandar belum deal atau setuju. Ini sungguh membingungkan. Padahal semestinya bandar akan sangat loyal kepada Pak Anies. Hal ini yang menjadi misteri yang belum pecah. Udahlah, sangat aneh memang. Menolak pulau reklamasi sebagai bukti Anies anti oligarki. Cocok jadi RI 1. Bersebaran di mana-mana bahwa Anies anti oligarki, musuh oligarki. Proyek pulau reklamasi yang sudah dibuat aturan sejak zaman Orde Baru dianggap proyek yang mementingkan cukong. Cukong yang biasanya identik dengan bandar atau oligarki. Itu mengapa pada Pilkada 2017 Pak Anies Baswedan dengan jargon keberpihakannya dengan keras menolak pulau reklamasi.
Itu adalah harga mati Pak Anies yang ingin berpihak pada rakyat kecil yang menjadi korban akibat pulau reklamasi. Contohnya adalah para nelayan. Pak Ahok dalam debat Pilkada Jakarta tahun 2017 menjelaskan bahwa secara undang-undang tidak bisa ditolak. Dan oleh karena itu Pak Ahok memperjuangkan aturan atribusi NJOP 15%, di mana dananya nanti akan masuk APBD dan digunakan untuk program-program bagi warga DKI. Tetap saja, apapun alasan Pak Ahok tidak mau menolak pulau reklamasi adalah salah satu bukti bahwa Pak Ahok lebih berpihak pada oligarki. Meskipun oligarki itu akan dipalak 15% yang nilainya ratusan triliun masuk ke APBD Jakarta. Akhirnya, Pak Anies menang dan menjadi gubernur. Sebagai wujud kebutuhannya pada aturan, ribuan IMB untuk pulau reklamasi pun diterbitkan tanpa tambahan NJOP 15%. Pak Anies sungguh bijak. Yang membangun pulau reklamasi butuh keadilan, bukan dipalak seperti yang dilakukan pemerintah daerah Jakarta pada masa Ahok. Pak Anies adalah wujud keadilan sosial. Keberpihakannya pada keadilan bahkan dia rela dihujat karena awalnya menolak pulau reklamasi, namun pada akhirnya menerbitkan izin ribuan pulau reklamasi. Saya rasa para cukong pulau reklamasi, vendor pembangunan sumur resapan, vendor revitalisasi Monas yang pohonnya ditebangin entah kemana, hingga vendor proyek Formula E yang pagarnya ambruk itu pasti akan berterima kasih pada Pak Anies karena keadilan sosial tak hanya berlaku bagi nelayan atau rakyat kecil lainnya, tapi berlaku juga bagi para oligarki yang turut membangun negeri ini. Saat ini dukungan pada Pak Anies mengalir begitu deras. Pak Anies nggak perlu mengeluarkan uang tapi relawan udah bergerak. Itu cuma berkat kebaikan dan loyal Pak Anies terkait keberpihakan yang tidak suka menolak pengusaha. Itu masih tingkat provinsi, apalagi nanti kalau udah nasional. Sungguh Pak Anies adalah orang yang layak diperjuangkan. Tapi yang sedikit mengherankan adalah mengapa deklarasi 10 November tidak jadi. Dan berbagai isu yang terlontar, hal itu karena Bandar belum deal atau setuju. Ini sungguh membingungkan. Padahal semestinya Bandar akan sangat loyal kepada Pak Anies. Hal ini yang menjadi misteri yang belum pecah. Udahlah, sangat aneh memang.